Halo semuanya, selamat datang kembali di channel review semua barang. Ya, kali ini adalah Galaxy Watch FE di tahun 2026. Ya, sebenarnya saya sudah menggunakan jam ini, smartwatch ini dari 1 tahunan ya, dari tahun 2025 kemarin, dan baru saya review untuk saat ini. Nah, ini mirip bentuknya dengan Watch 4 ya, ketiplek sebenarnya, tapi dengan beberapa upgrades yaitu software dan juga kacanya. Untuk kacanya dia sudah menggunakan ini ya, Gorilla Glass yang terbaru, yang lebih baru, bukan yang terbaru ya, yang lebih baru dibandingkan Watch 4 sudah menggunakan Sapphire. Dan kalau yang Watch 4 saya agak lupa, tapi dia kalau nggak salah menggunakan Gorilla Glass yang keberapa gitu, saya agak lupa, mungkin saya taruh di layar ya. Nah, dan bentuknya sebenarnya mirip, sangat sangat mirip. Ada dua tombol di sebelah kanan ini ya, di sebelah samping ini ya, ada dua tombol untuk button action button dan juga tombol untuk back atau home. Lalu bezelnya ya masih tetap tebal seperti Watch 4, dan ada ada speaker di bawah sini untuk menerima telepon, dan mikrofonnya ada di bawah sini ya, di bawah sini untuk ya menerima telepon juga. Ya untuk strapnya sebenarnya ini saya ganti strapnya menjadi yang stainless, yang logam stainless hitam seperti ini. Aslinya karet ya, rubber warna abu-abu, dan ini aslinya itu memiliki lebar strap 20 mili, tapi ini saya ada konektor dari 20 mili ke 22 mili. Jadi yang saya pakai ini strapnya 22 karena ada konektornya. Itu ya. Lalu ini watch face-nya seperti biasa bisa diganti-ganti sebenarnya, watch face-nya. Nah, kalau kita tahan lama gini, watch face-nya bisa kita ganti-ganti ke sesuai yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Nah, ini cukup banyak pilihannya. Bisa diambil di HP juga. Nah, lalu untuk swipe kiri kita bisa melihat notifikasi. Ini tidak ada ya karena memang tidak ada notifikasi masuk. Lalu kita bisa setting juga dari sini. Nah, untuk swipe ke kiri kita bisa melihat ada beberapa widget yang bisa kita tambahkan, bisa kita atur sendiri, bisa kita edit. Dan tidak cuma satu halaman ini untuk widgetnya atau tilenya, biasanya disebut tiles. Nah, ini ada untuk exercise, ada untuk ya Gemini, cuaca, dan ya bisa ditambahkan lagi add tiles. Ada banyak sebenarnya, tapi tidak mungkin saya masukkan semuanya karena ini sangat-sangat banyak seperti itu. Nah, oke, untuk untuk menunya kita bisa lihat ke atas, swipe ke atas seperti ini, lalu swipe ke bawah untuk ini notification centernya, maksudnya untuk ini ya control centernya. Jadi ada flashlight, brightness, power save, wifi, eh, apa ini untuk anti air, supaya tidak tertekan-tekan. Lalu ada airplane mode, bluetooth untuk mengkoneksi ke device lainnya. Lalu find, bisa mencari ini ya, bisa mencari HP kita. Ini fitur ada NFC juga kalau mungkin mobile banking atau apa. Lalu ada GPS-nya, lalu touch sensitive jika mungkin menggunakan screen card dan dirasa kurang sensitif. Lalu bisa diedit juga. Nah, seperti ini banyak. Oke, lalu kita ke menu, masuk ke menu. Ini ada recent. Recent ini ada apa aja aplikasi yang sudah kita buka sebelumnya. Itu lalu bisa mengontrol kamera, bisa memainkan musik dan Spotify dari jam tangan ini sendiri. Dan juga bisa buka galeri ya. Ini seperti itu. Dan tampilannya ya seperti ini. Ini sudah ini ya, One UI Watch-nya yang terbaru untuk FE ini. Sebelumnya masih menggunakan seperti yang tampilan seperti Apple Watch
yang tersebar di mana-mana seperti itu. Tapi ini sudah update, jadi aman. Ya, sangat berubah dari tampilan yang sebelumnya. Nah, ada peta juga, kita bisa menggunakan peta kalau kalian mungkin ini ya berkeliling tanpa menggunakan HP, jadi dari watch ini pun juga bisa. Dan mungkin kalian suka olahraga, kalian bisa tracking menggunakan Strava atau Samsung Health dari aplikasinya seperti ini. Jadi olahraga kalian bisa di tracking seperti itu. Nah, lalu untuk fitur lainnya sebenarnya ya cukup banyak fiturnya. Kalian bisa install WhatsApp, bisa install Line, SMS juga bisa terbaca, email, kontak juga tersimpan, alarm, kalender, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan kalian juga bisa menggunakan ini ya, langsung headset ya, apalagi kalau kalian menggunakan wireless headphone atau Galaxy Buds dari punyanya Samsung sendiri, bisa langsung connect ke jam ini. Jadi kalian bisa mendengarkan musik tanpa membawa HP kalian. Jadi seperti itu. Dan kalian bisa menginstal, ada beberapa aplikasi khusus dari watchnya yang bisa kalian install di sini. Nah, ini tidak ada koneksi karena ya saya tidak mengkoneksikan ke WiFi. Nah, dan ya memang karena watch ini tidak ada SIM cardnya atau eSIM-nya ya. Sebenarnya kalau di luar negeri saya pernah lihat, pernah baca kalau ada yang versi SIM cardnya. Tapi sayangnya entah kenapa tidak masuk ke Indonesia. Padahal itu sangat-sangat menarik jika pada satu saat saya malas membawa HP, jadi saya cukup membawa jam ini saja. Gitu. Ya, dan beberapa fitur yang lainnya sebenarnya cukup banyak, seperti kalau kalian mau mengangkat telepon, kalian cukup menjentikkan jari seperti ini ya, atau menggoyangkan tangan kalian pada saat kalian menggunakan ini smartwatch ini. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri pun sebenarnya saya juga kurang cocok karena dia hanya bisa bertahan 1 harian saja untuk dayanya. Jadi jika kalian di luar lebih dari 1 harian, mungkin smartwatch ini kurang cocok ya. Tapi kalau kalian ingin membuat jam ini lebih lama daya tahan baterainya, mungkin kalian bisa menyalakan power saving. Nah, kalau power savingnya ini dinyalakan, mungkin bisa hampir 2 hari lah, kurang lebihnya hampir 2 hari. Tapi ya ada beberapa yang harus dikorbankan. Untuk CPU-nya mungkin kecepatannya berkurang, ada beberapa aplikasi yang di background dimatikan seperti itu, dan brightness-nya diturunkan. Ada juga beberapa ini ya fitur yang memang mati seperti itu. Nah, tapi bisa bertahan lebih lama lagi jika kalian hanya menyalakan fitur watch only ini. Tapi benar-benar tidak bisa menggunakan fitur-fitur kesehatan, GPS, dan lain-lain. Jadi hanya murni untuk jam saja. Jadi istilahnya hanya jadi jam biasa. Dia bahkan bisa diklaim 11-12 hari ya, jika watch only-nya dinyalakan. Tapi ya jadi jamnya bukan jam pintar, melainkan jam bodoh, hanya jam biasa saja. Jadi begitu. Lalu untuk chargingnya sendiri pun sebenarnya tidak memakan waktu lama, walaupun bukan charger yang cepat ya. Magnetiknya charging magnetik, dan ya mungkin butuh waktu sekitar 2 jaman untuk mengecasnya sampai penuh. Jadi cukup lama memang. Oke. Itu saja. Mungkin jika kalian ada pertanyaan dari penggunaan jam ini, silakan di kolom komentar, saya usahakan untuk menjawabnya. Dan jika kalian tertarik untuk membeli jam tangan ini secara online, mungkin ya saya akan memberikan linknya di deskripsi atau di kolom komentar nanti. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.